Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Anabeni dengan NIM 260501313013061 dari kelas Survei Geografi dan Eksplorasi Dasar Laut. Nah, di praktikum kemarin itu mengenai modul 3 membahas mengenai drone mapping. Nah, untuk drone sendiri itu tipenya banyak, tapi yang dipakai waktu praktikum tuh mengenai tipe Phantom 4 Pro V2.0. Nah, apa sih yang dimaksud drone dengan tipe ini? Untuk drone ini tuh adalah drone quadcopter. Nah, sebelumnya tuh drone tuh ada dua, ada yang fixed wing sama quadcopter. Untuk fixed wing itu tuh jenis drone yang bentuknya seperti pesawat kecil dengan sayap yang kaku. Untuk yang quadcopter yang seperti Phantom 4 Pro V2.0 ini tuh dengan memiliki 4 baling-baling di setiap rotornya. Nah, untuk drone ini tuh dirancang khusus untuk kebutuhan pemetaan udara dengan menggabungkan kamera 1 inci beresolusi tinggi, gimbal 3 aksis serta sistem navigasi GPS atau GLONASS yang stabil. Alat ini tuh mampu menghasilkan foto udara yang tajam dan persisten berkat mechanical shutter yang mengurangi distorsi, sehingga sangat ideal digunakan dalam fotogrametri. Dengan dukungan aplikasi perencanaan misi seperti DJI GS Pro dan Pix 4D Capture. Nah, drone ini tuh dapat terbang otomatis mengikuti jalur yang telah ditentukan untuk memastikan overlap dan akurasi data terhubungi. Nah, untuk drone ini itu kenapa dipakai di oceanografi itu memiliki kelebihan mengenai akurasi datanya, kemudian kemudahan penggunaannya, plug and play, PNP istilahnya, terus portabilitas dan konsistensi hasil dari perekaman drone ini. Kemudian apa sih untuk fungsi utama drone yang tipe Phantom 4 Pro V2.0 ini? Itu yang pertama menghasilkan foto udara beresolusi tinggi, itu pasti karena di dalam kebutuhan pemetaan permukaan darat termasuk pembuatan peta detail, pemantauan wilayah pesisir, dan analisis perubahan lahan, dan bisa digunakan mengenai hal lain lah yang buat rekaman di atas permukaan intinya. Kemudian untuk yang kedua tuh mendukung proses fotogrametri. Nah, ini tuh menyediakan citra yang stabil dan saling tumpang tindih sehingga dapat diolah menjadi ortomosaik, model 3D, dan DEM digital elevation model. Dan untuk yang ketiga itu drone ini tuh mampu menjalankan misi terbang otomatis. Nah, untuk itu aplikasi perencanaan rutenya itu mengenai pengambilan data lapangan yang lebih terstruktur, efisien, dan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. Kenapa bisa terbang secara otomatis? Untuk drone ini tuh waktu kita memulai pemetaan itu kita bisa memasukkan untuk titik-titik mana yang akan direkam oleh si drone ini, untuk berapa jaraknya, terus berapa ketinggiannya, berapa elevasinya, seperti itu. Untuk yang keempat, fungsi utamanya yaitu pendukung survei barometri. Kenapa pendukung? Karena di drone ini tuh mampu melakukan pemetaan seperti garis pantai, terus deklinasi dan pasang surut, memantau sedimentasi, serta integrasi dengan data co-sounder, sehingga hasil pemetaan darat maupun laut menjadi lebih lengkap dan menyajikan gambaran utuh kondisi pesisir. Nah, untuk komponen utama yang di drone ini, terutama tipe Phantom 4 Pro V2.0, itu yang pertama mengenai aircraft body atau bodi pesawat. Untuk bodi pesawat tuh kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ada remote controller atau remote yang nantinya akan untuk maju mundur naik turunnya suatu drone ini. Kemudian ada baling-baling propeller baris kali 4. Itu ada 4.
Dan untuk bling-blingnya itu ada apa ya, semacam dua warna yang nantinya akan dipasangkan di 4 titik di pesawat ini. Nah, kemudian ada baterai pintar. Untuk baterai ini tuh kemarin ada 2, itu harus posisi baterainya tuh harus full, tidak boleh di satu strip. Mengapa? Karena waktu kita melakukan pemetaan tuh pastinya kan menggunakan waktu yang lama. Diharuskan tuh baterainya harus full gitu. Kemudian untuk yang keempat itu mengenai charger itu, dan yang keempat mengenai power kabel yang dihubungkan baterai, pengisian baterai. Kemudian untuk yang 7 tuh buku panduan. Nah, apabila untuk yang pertama untuk yang apa ya, orang yang pertama make atau belum begitu tahu mengenai alat ini tuh bisa membaca mengenai buku panduannya terlebih dahulu. Dan dapat untuk gimbal cam untuk menstabil waktu kamera melakukan perekaman. Kemudian untuk yang ke-9 tuh ada USB OTG kabel untuk transfer data yang dari drone ke laptop. Kemudian ada micro USB kabel dan ada micro SD card untuk penyimpanan si drone ini waktu melakukan proses pemetaan. Kurang lebih seperti itu. Dan ada carrying case. Untuk carrying case ini itu sebuah kotak khusus untuk membawa seluruh komponen drone dengan aman. Istilahnya itu sebagai perlindungan apabila kita akan melakukan suatu kegiatan pemetaan, pengukuran, atau suatu perekaman. Kemudian gimana sih untuk cara setting alat drone ini? Yang pertama tuh pastinya itu persiapan alat. Nah, untuk persiapan alat sendiri itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama tuh pasang propeller sesuai warna. Kemudian propeller ini tuh kurang lebih tuh seperti baling-baling. Nah, baling-baling ini tuh ada warna sendirinya. Setahu saya yang paling tuh ada abu-abu sama apa ya? Pokoknya ada abu-abu terus satunya lagi saya lupa. Pokoknya ada 2 warna. Itu pastinya tuh di setiap rotornya itu ada warna-warna sendiri yang untuk memasukkan baling-balingnya. Kemudian pasang baterai sampai terkunci. Kemudian nyalakan remote, lalu nyalakan drone. Nah, untuk nyalakan drone itu kurang lebih 2 kali pencet. Yang pertama tuh pencet lama, terus lepas, terus pencet lagi. Itu pasti drone sudah menyala. Kemudian yang selanjutnya mengenai setting di aplikasi. Ini apa ya? Sesuai kebutuhan lah untuk yang setting di aplikasi ini tuh. Yang pertama hubungkan drone ke remote. Yang kedua kalibrasi kompas bila diminta. Lalu yang ketiga tuh kalibrasi IMU. IMU itu apa sih? IMU tuh semacam wait. Nah, ini tuh singkatan dari Inertial Measurement Unit, yang dimana tuh sensor utama pada drone yang berfungsi mengukur percepatan orientasi dan kecepatan sudut. Kemudian yang keempat tuh pastikan GPS kuat dan baterai penuh. Yang ketiga tuh setting kamera untuk mapping. Nah, untuk bagian-bagiannya tuh mode foto tuh bisa single shoot, ISO-nya bisa 100, kemudian white balance-nya tuh sunny atau cloudy. Terus untuk gimbalnya tuh menyesuaikan waktu kita melakukan perekaman. Bisa menghadap ke bawah, minus 90 derajat, ataupun bisa sedikit minus 45 derajat. Kemudian masukkan microSD yang kosong.
Setelah itu setting misi mapping. Nah, untuk setting misi mapping ini itu waktu si drone ini tuh melakukan suatu perekaman atau pemetaan. Kemudian atur ketinggian itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misal 70 sampai 120 meter dari permukaan tanah ke pas waktu kita akan melakukan perekaman. Satu note yang kemarin tuh sesuaikan dengan tinggi bangunan yang paling tinggi atau suatu benda yang paling tinggi di sekitar itu. Karena apa? Karena pas waktu pengukuran kan drone ini tuh pasti melewati suatu, entah itu benda apa yang paling tinggi, pastinya tuh harus lebih tinggi dari bangunan itu atau benda yang itu pokoknya lah. Kemudian yang ketiga tuh overlap dengan 75% dan yang samping 65%. Yang keempat tuh simpan misi dan siap terbang. Kemudian satunya tuh ada take off. Tekan auto take off itu untuk pengukuran secara otomatis. Kemudian tunggu drone stabil lalu jalankan misi. Yang ke 6 tuh selesai atau finish, yang artinya tuh drone otomatis kembali ketika apabila kita akan melakukan pengukuran otomatis yang memasukkan titik-titik yang akan dilakukan pengukuran oleh drone itu. Nah, kemudian mendarat terus matikan drone dan remote. Yang satunya tuh akan diambil micro SD untuk olah data. Nah, untuk setelah kita melakukan suatu setting alat drone terus mengambil datanya, pastinya kan kita akan melakukan cara pengolahan datanya. Untuk cara pengolahan datanya itu yang pertama itu transfer dan seleksi foto udara. Nah, transfer itu bisa melalui tadi micro SD atau OTG sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk seleksi foto udara ini itu bisa kita seleksi untuk gambar yang sekiranya tidak menampilkan secara jelas pas waktu kita melakukan pengukuran, atau blur lah, itu bisa kita koreksi atau kita hapus. Untuk yang kedua, cara pengolahannya itu mengenai proses fotogrametri. Nah, proses fotogrametri itu bisa menggunakan align, point cloud, DEM, digital elevation model, atau automosaic. Nah, data foto itu bisa diolah menggunakan software seperti Agisoft, Metashape, atau Pix4D. Untuk tahapannya sendiri, untuk yang align photos itu menentukan posisi foto dan arah pengambilan. Kemudian ada generate point cloud, itu membuat titik-titik 3D seperti yang ada di samping ini ya. Kemudian ada create DEM yang akan menghasilkan model elevasi permukaan. Kemudian create orthomosic yang membuat peta citra yang sudah terkoreksi. Nah, apabila kita akan mengoverlay mengenai di software batimetri itu, dari orthomosaic ini itu berguna untuk mengidentifikasi garis pantai, area dangkal, belas sedimen, hingga lokasi penempatan lintasan ekosontur itu. Kemudian untuk yang proses pengolahan data yang ketiga itu apabila yang tadi kita mengoverlaykan menggunakan data batimetri. Nah, hasil pemetaan drone ini itu kemudian digabungkan dengan data metri dari single beam maupun multi beam ekosonder. Untuk caranya itu kita melakukan import orthomosic dan DEM tadi ke SuperGIS, bisa pakai QGIS ataupun ArcGIS. Kemudian masukkan titik kedalaman hasil ekosonder tadi, kemudian lakukan overlay keduanya. Untuk yang keempatnya itu pembuatan peta final, bisa kontur, profil, dan analisis. Untuk data gabungan digunakan untuk yang pertama membuat kontur kedalaman, terus ada kontur darat secara bersamaan. Dan yang kedua itu menentukan zona rawan sedimentasi, perubahan garis pantai, atau rencana jalur survei. Bisa. Yang ketiga itu menyajikan peta batimetri, terus digabungkan dengan topografis sehingga area pantai dapat dianalisis secara komprehensif. Untuk yang titik-titik yang apabila dilakukan mengoverlay dengan batimetri, kurang lebih titiknya seperti yang di gambar ini. Ada titik-titik yang akan dilakukan
pemetaan atau perekaman menggunakan si drone ini. Nah itu kemudian hasil titik-titik itu akan dimasukkan ke drone yang otomatis akan melakukan perekaman sendiri seperti itu. Dan tibalah di penghujung slide ini, apabila waktu saya menjelaskan maupun menerangkan mengenai modul 3 ini, drone mapping, terdapat kekurangan maupun salah penyebutan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam surveyor.